Kumpulan khazanah keemasan Islam di Minangkabau menambah keimanan dan semangat untuk melestarikan jejak Islam yang ada di ranah Minang. Mulai dari para ulama terdahulu, surau, hingga karya-karya klasik menjadi sejarah dan catatan untuk generasi setelahnya. Seperti Nagari Koto Baru, Kecamatan Bayang, sebuah nagari yang memiliki keindahan alam nan menyejukkan, destinasi air terjun Bayang Sani seolah menjadi daya tarik yang tak lekang oleh waktu, mempersembahkan cerita dahulu penuh makna. Masyarakat Nagari Koto Baru bersifat agamais, menyiratkan maksud kelekatan dan kedekatan umat dengan masjid, hingga memakmurkan masjid menjadi sebuah kearifan spiritual yang ada di sini. Berawal dari masjid lama yang dulunya kokoh berdiri, mulai rapuh ditelan masa. Konon inilah yang dijadikan alasan untuk membangun masjid baru dengan nama sama, Masjid Jihad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, tempat yang paling baik di muka bumi ini adalah masjid, rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain tempat ibadah, masjid menjadi saksi peradaban dan pemberdayaan umat Islam. Sejak lama, daerah Bayang dikenal sebagai basis ulama yang bersentuhan langsung dengan ulama Nusantara. Daerah Bayang menjadi sentra pendidikan Islam di pantai barat Sumatera masa lampau, hingga mendapat kehormatan Serambi Mekah, pantai barat Sumatera. Ya, kalau perkembangan agama Islam, alhamdulillah sangat membaik. Dengan landasan alasan saya berbicara, banyaknya kegiatan-kegiatan yang dilakukan di pengurus-pengurus masjid, katakan itu salah satunya tabligh akbar, katakan itu majelis-majelis talim, dan kunjungan perbandingan ke negara-negara lain. Inilah yang jadi pedoman. Mengapa demikian? Karena agama Islam inilah yang salah satunya yang bisa menuntun kita ke jalan yang lebih baik. Inilah Masjid Jami Koto Baru, Koto Barapa, yang dikenal sebagai Masjid Jihad Lama. Menuruni anak tangga yang cukup curam dan licin, sehingga kondisi ini membahayakan bagi jemaah yang hendak menunaikan ibadah dan kegiatan masjid lainnya. Hingga pada tahun 2010, masjid ini sudah tidak difungsikan lagi untuk beribadah. Masjid yang di bawah itu karena perkembangan massa atau perkembangan penduduk sudah banyak, jadi yang tua-tua itu sudah jarang datang ke masjid. Karena dia mendaki, menurun, dan ada suatu ibu-ibu kami yang patah. Jadi patahnya tidak sembuh sampai akhirnya. Jadi tibalah inisiatif tokoh-tokoh masyarakat dari Padang bersama masyarakat di Kenegarian ini, tibalah ide baru untuk mendirikan masjid atau membeli tanah masjid. Jadi di tahun 1989 dihubungi orang yang punya tanah ini, namanya Pak Raplis almarhum. Jadi beliau bersedia untuk memberikan tanah masjid. Menurut cerita, tepat tahun 1885, Masjid Jihad Lama dibangun di atas tanah seluas 1.289 meter persegi dan luas bangunan 400 meter persegi. Setelah tahun 1975, dilakukan pemugaran seluas 5 meter untuk belakang masjid. Sehingga luas akhir dari Masjid Jihad Lama berukuran 15 kali 15 meter dengan mihrab menjorok di sisi barat. Bergerak dari Masjid Jihad Lama, terdapat sebuah bangunan berbentuk kuncup yang kondisinya memang tidak terurus lagi. Banyak lumut yang menyelimuti dinding batunya dan sebagian sudah runtuh akibat gempa yang terjadi pada tahun 2009 lalu
di Sumatera Barat. Dalam kuncup batu, terdapat 2 makam sebagai bukti jejak penyebaran agama Islam di Nagari Koto Baru, yaitu makam Syekh Muhammad Jamil dan istrinya yang bernama Siti Rayinsyah. Tidak hanya itu, di sekeliling kuncup batu juga ada sejumlah makam murid Syekh Muhammad Jamil yang pernah berguru dengan beliau. Pada tahun 2005, makam Syekh Muhammad Jamil dinyatakan sebagai aset nasional situs cagar budaya. Syekh Muhammad Jamil yang dalam sehari-harian dikenal oleh masyarakat Bayang Pakih Jamil. Beliau menyebarkan Islam di Bayang ini itu ada 2 versi dari riwayatnya. Ada yang di sekitar tahun 1800-an dan ada juga yang di sekitar 1700. Tapi kalau melihat pada tahun meninggal beliau meninggal pada tahun 1900 dalam usia 93 tahun. Berarti kehadiran beliau lahir di dunia itu tahun 1807. Jadi satu versi yang menerangkan sekitar abad ke-18 dan satu versi ada yang menceritakan di abad 17 akhir. Beliau menuntut ilmu agama itu dari Solo, dari daerahnya di Solo itu Talang Babungo, di Surau 9 Guru. Surau 9 Guru dengan nama suraunya itu Rajo Padi. Setelah umur 34 tahun, beliau mendalami agama yang akhirnya beliau berguru kepada banyak syekh, dan setelah beliau naik haji pada umur 59 tahun, guru beliau menggelar beliau dengan sebutan syekh. Berarti beliau dipercaya untuk menyebarkan agama Islam di sekitar Bayang ini. Pada masa kejayaannya, Surau Syekh Muhammad Jamil menjadi pusat perkembangan ilmu agama di Koto Baru, Koto Berapa. Surau Gadang di Kapalobanda, Koto Baru merupakan surau milik Syekh Muhammad Jamil yang berfungsi sebagai tempat mengajar menyebarkan agama Islam kepada murid-muridnya yang tidak hanya berasal dari Minangkabau, tetapi juga Kerinci, Bengkulu, dan Jambi. Jadi selama kurun waktu lebih kurang 34 tahun, beliau udah mulai uzur. 5 tahun di akhir kehidupan beliau tuh banyak berkharawat menyendiri di dalam surau beliau. Jadi hanya sebagai rujukan seketika atau sewaktu-waktu oleh murid-murid beliau. Surau yang beliau bangun itu namanya Surau Gadang di Kapalobanda. Jadi yang tua-tua menceritakan lebih dekat dengan Surau Kapalobanda. Jadi memang surau yang sekalian bekasnya ada itu letaknya di Kapalobanda, Koto Baru. Setelah khatam, muridnya juga menyebarkan dan mengembangkan Islam di surau tempat mereka tinggal. Seperti tokoh nasional perintis kemerdekaan, Ilyas Yakub, Angku Pakirauf, Angku Pakir Colok. Saya rasa kami generasi penerus ini punya kesulitan untuk meyakinkan kepada generasi yang kecil-kecil karena bekas kejayaan dari beliau itu tidak dapat. Ya, peninggalannya hanya merupakan surau. Jadi harapan kami sekali lagi kepada pihak pemerintah itu yayasan beliau itu dihidupkan. Kemudian daerah situs beliau itu nanti betul-betul dirawat dan dikembangkan agar keyakinan atau motivasi generasi mendatang itu bahwa kami ini di kampung ini telah beredar agama yang cukup meyakinkan. Sejarah tak ubah dengan perkembangan zaman, namun bangunan yang ditinggal termakan oleh zaman. Seiring kebutuhan akan tempat ibadah yang representatif, nyaman dan aman,
Berdasarkan hasil musyawarah tokoh agama, tokoh masyarakat, dan masyarakat Koto Baru Koto Berapa memutuskan untuk membangun masjid baru yang diberi nama Masjid Jihad, sama dengan nama masjid lama. Masjid megah ini dibangun dalam kurun waktu 10 tahun saja. Rasanya mustahil, tapi benar adanya. Dan ini membuktikan bahwa masyarakat di Nagari Koto Baru giat berinfak untuk agama dan pengurus masjid yang sungguh-sungguh serta serius dalam meramaikan, memakmurkan, dan menghidupkan Masjid Jihad Koto Baru. Semenjak perpindahan masjid ini, saya sebagai ketua pengurus kemarin itu di tahun 2005, setelah lebaran masyarakat dari perantau pulang semuanya. Dan saya sampaikan ide-ide untuk memindahkan jemaah ke masjid yang baru. Jadi waktu itu debat panjang, ada yang setuju, ada yang tidak. Salah satu dari tokoh baru, Koto Baru ini di Padang, dia adalah Haji Kudri Yusuf. Jadi itulah yang memfasilitasi untuk pindah di sini ke masjid yang baru. Peletakan batu pertama Masjid Jihad dilakukan pada tahun 2001. Secara langsung diresmikan oleh Wakil Bupati Pesisir Selatan saat itu, Syafrizal Ucok. Luas Masjid Jihad baru berukuran hampir sama dengan ukuran masjid lama. Bedanya, masjid ini dibangun 2 lantai. Lantai dasar digunakan untuk sholat berjamaah, acara tablik akbar, majelis taklim, dan kegiatan lainnya. Sedangkan lantai 2 difungsikan untuk anak-anak yang mengaji di Taman Pendidikan Al-Quran atau TPQ Masjid Jihad. Karena mobilnya mobil besar, ada yang jalan dari Solo, dari Payakumbuh, pokoknya dari Sumbar inilah untuk yang jalan ke Bayang Sani karena menyatakan akar untuk salatnya di sini. Untuk pagar ini dibuka supaya nanti tamu-tamu yang datang dari luar bisa mobilnya langsung masuk ke dalam. Alhamdulillah kemarin setelah kami adakan seperti pagar ini sudah diruntuh, alhamdulillah mobil-mobil sudah banyak parkir untuk salat di sini. Dalam ajaran Islam, memakmurkan masjid adalah ibadah yang sangat dianjurkan karena memiliki banyak keutamaan. Selain untuk sholat, masjid juga sebagai sarana bagi kaum muslimin dalam melaksanakan segala aktivitas seperti majelis taklim. Dalam firman Allah surat Toha ayat 124, "Wa man a'rada an dzikrillah fa isatan dhanqa." Orang-orang yang berpaling dari peringatan Allah, maka Allah akan berikan kehidupan yang sempit. Kegiatan majelis taklim harian dilakukan setelah maghrib seperti tadarusan. Sementara kegiatan lainnya seperti penyuluhan dan tausiah oleh KUA dilakukan setiap bulannya. Serta dakwah wisata per tahunnya. Badan Kontak Majelis Taklim atau BKMT sudah menjadi rutinitas jamaah khususnya kaum perempuan Nagari Koto Baru sejak tahun 1996 dari Masjid Jihad Lama beralih ke Masjid Jihad Baru dan tidak pernah ubah serta terlaksana dengan baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pemirsa, saat ini saya sedang mengikuti agenda rutin di Masjid Jihad Nagari Koto Baru, Kecamatan Bayang, yaitu kegiatan Majelis Taklim. Majelis Taklim ini biasa diadakan pada hari Sabtu malam ba'da Isya, namun juga diadakan pada kegiatan harian, mingguan, bulanan, bahkan tahunan. Dan untuk Majelis Taklim ini diikuti oleh ibu-ibu yang ada di Nagari Koto Baru.
Kegiatan pendidikan formal maupun informal seperti taman pendidikan Al-Quran, pesantren, dan latihan tilawah juga dilakukan di masjid. Sebagai langkah untuk menambah kecintaan anak-anak terhadap masjid, agama Islam, dan Al-Quran, sehingga menjadi bekal akhirat dan bimbingan hidup di dunia. Dalam kitab sahihnya Imam Al-Bukhari meriwayatkan sebuah hadis dari Hajjaj bin Minhal, dari Syu'bah, dari Alqamah bin Marthad, dari Sa'ad bin Ubaidah, dari Abu Abdurrahman As-Sulami, dari Utsman bin Affan radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu." Yang artinya, orang yang paling utama di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Kehadiran Taman Pendidikan Al-Quran di Nagari Koto Baru bisa menanamkan nilai-nilai Islam kepada anak usia dini, melatih kemampuan anak dalam menghafal Al-Quran, dan mampu mengamalkan kandungan Al-Quran dengan baik, serta meneladani Rasulullah dan para sahabatnya. Murid yang belajar di TPQ Masjid Jihad diutamakan dari Nagari Koto Baru. Namun juga ada murid dari nagari tetangga. Yang biasanya kita lakukan itu kita mengaji dari Senin sampai Sabtu, dan hari Minggunya kegiatan didikan subuh. Jadi dari hari Senin sampai hari Kamis kita ada yang namanya pembacaan Al-Quran, Iqra, dan Juz Amma. Terus kalau hari Kamis kita mengadakan itu sholat berjamaah, praktek sholat. Nah, kegiatannya kita di masjid, kita mengajarkan cara-cara berwudu, bacaan-bacaan sholat, gerakan sholat, dan sebagainya. Nah, setelah itu kalau untuk kegiatan remaja, di sini ada kegiatan remaja masjid. Dan kegiatan remaja masjid ini alhamdulillah sangat berjalan dengan baik. Apalagi setiap kegiatan bulan Ramadan kita mengadakan MTQ, kegiatan-kegiatan yang bersifat keagamaan, dan ada lagi itu tentang kasidah Rabbana juga ada dari remaja. Lokasi Masjid Jihad saat ini strategis dengan halaman masjid yang luas, membuka potensi kunjungan masyarakat daerah dan luar daerah meningkat untuk singgah sekaligus beribadah di masjid ini. Sehingga selain bisa memperkenalkan sejarah dan perkembangan penyebaran agama Islam di Koto Baru, tujuan meramaikan masjid hingga menjadikan nagari yang agamanis bisa terwujud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi amana billahi wal yaumil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Shadaqallahul aliyyul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat serta tidak takut pada apapun selain pada Allah.
Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. At-Taubah ayat 18. Pemirsa, seperti apapun bentuknya, masjid haruslah tetap dirawat dan tetap dilakukan kegiatan takmirnya. Karena dengan begitu, masjid akan memainkan perannya sebagai salah satu pilar dalam menjaga kebangkitan umat Islam. Saya Nakmah Majid, sampai jumpa di Jejak Islam selanjutnya dari Provinsi Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.